Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Azahra dengan NIM 205082 dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Padang. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas administrasi dan supervisi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Hanif Al-Katri. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai administrasi dalam berbagai bidang layanan khusus. Sebagaimana yang kita ketahui, administrasi itu mempunyai bidang garapan. Nah, bidang garapan yang akan saya bahas kali ini adalah administrasi dalam berbagai bidang layanan khusus. Nah, administrasi layanan khusus adalah administrasi yang memberikan secara khusus atau suatu usaha yang terprogram, terencana, yang tidak secara langsung itu memang berkenaan dengan proses pendidikan atau proses belajar mengajar di kelas atau di sekolah, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi kepada para peserta didiknya agar mereka lebih nyaman, lebih merasa puas, lebih optimal dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Nah, jadi meskipun tidak secara langsung, tapi ini layanan yang khusus memberikan dampak. Dampak tersebut baik dampak positif dan ada juga yang akan berdampak negatif. Lalu apa saja sih jenis-jenis layanan khusus? Nah, yang pertama yaitu layanan perpustakaan. Nah, perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi yang dibutuhkan, serta memberikan layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Nah, yang kedua yaitu layanan laboratorium. Secara sederhana, laboratorium dapat diuraikan sebagai suatu tempat di mana para dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga adalah UKS. Layanan UKS ini adalah usaha kesehatan di sekolah yang merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Nah, usaha kesehatan sekolah tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, namun akan tetapi merupakan tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana sekolah itu berada. Dan yang keempat adalah kafetaria. Nah, pertimbangan awal pendirian dari kafetaria ini atau warung atau juga dikenal dengan kantin sekolah adalah bukan karena unsur bisnis semata, tetapi memperhitungkan aspek lain yang lebih penting. Keberadaan kafetaria atau warung atau kantin sekolah diharapkan bisa menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi para siswa. Yang selanjutnya adalah tempat ibadah. Nah, layanan rumah peribadatan merupakan sebuah layanan yang diberikan sekolah dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membantu kerohanian bagi peserta didik khususnya pada pihak sekolah lain pada umumnya, dan agar bisa menjadi manusia yang lebih baik dan beriman. Adanya sebuah layanan rumah peribadatan di sekolah sangat menunjang proses pembelajaran, mengingat bahwa pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, termasuk salah satunya adalah di rumah peribadatan. Adapun layanan rumah peribadatan yang biasanya ada di sekolah, yakni masjid dan gereja. Layanan keenam adalah layanan koperasi. Layanan koperasi mendidik para peserta didik untuk dapat berwirausaha. Nah, hal ini sangat membantu peserta didik di kehidupan yang akan datang. Dan koperasi sekolah adalah koperasi yang dikembangkan di sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah, maupun sekolah-sekolah. Dan dalam pengelolaannya melibatkan guru dan personalia sekolah. Sedangkan koperasi peserta didik atau biasanya disebut dengan
Koperasi siswa atau KOPSIS adalah koperasi yang ada di sekolah tetapi pengelolaannya adalah oleh peserta didik. Kedudukan guru di dalam KOPSIS adalah sebagai pembimbing saja. Yang ketujuh adalah layanan asrama. Bagi para peserta didik khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutamanya bagi mereka yang jauh dari orang tua, diperlukan sangat memerlukan asrama. Selain manfaatnya untuk peserta didik, asrama mempunyai manfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Yang ke-8 adalah layanan transportasi. Nah, sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat masuk atau pulang dengan waktu yang tepat, dan transportasi yang diperlukan terutama bagi peserta didik di tingkat prasekolah dan sekolah dasar. Nah, penyelenggara transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Nah, selanjutnya apa sih peran guru dalam administrasi layanan khusus ini? Nah, terdapat beberapa peran seorang guru dalam administrasi layanan khusus, yaitunya sebagai berikut. Yang pertama yaitu keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku-buku kepada siswa. Yang kedua yaitu mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku dalam perpustakaan. Yang ketiga yaitu mempromosikan perpustakaan, baik pemakaiannya maupun untuk bagaimana cara pembinaannya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.